Kita ada 4. Yang pertama adalah kita revenue collector. Revenue collector ini adalah mengumpulkan penerimaan negara dari sisi bea masuk dan cukai. Itu tugas kita secara umum. Jadi memang bea cukai ini salah satunya mengumpulkan penerimaan buat negara dari pajak bea masuk dan cukai. Kemudian yang kedua, trade facilitator dan industrial assistant. Jadi kita memberikan fasilitas kemudahan perdagangan, memfasilitasi lalu lintas barang baik impor maupun ekspor. Jadi kita memberikan fasilitas lalu lintas perdagangan itu. Nah, itu salah satu tugas bea cukai yang kedua. Kemudian juga tugas kita adalah community protector. Community protector ini adalah melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran barang-barang yang membahayakan masyarakat, atau istilah kita kenal adalah larangan pembatasan ya, yang harus kita awasi, kita batasi, dan kita yang barang-barang yang memang dilarang. Contohnya seperti narkoba, narkotika, kemudian juga bahan-bahan peledak, makanan-makanan yang membutuhkan perizinan atau barang-barang yang membutuhkan perizinan dari instansi terkait. Nah, itu kita melindungi. Kita punya kewajiban untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang membahayakan masyarakat. Itu secara garis besar lah tugas kita seperti itu. Nah, untuk yang tugas secara khusus kita di kantor Bea Cukai Tual ini sebetulnya sama. Cuma nanti spesifik untuk masing-masing daerah itu kan berbeda-beda, ya. Karena kan di Tual ini belum ada kawasan pabean, dalam artian belum ada tempat sebagai lalu lintas barang, baik di bandara internasional maupun pelabuhan internasional. Di kawasan pabean ini adalah kawasan dengan batas tertentu ya, yang di situ memang ada batas-batas khusus yang khusus digunakan untuk sebagai lalu lintas barang, baik impor maupun ekspor. Nah, ini memang belum ada, sehingga kita tidak melakukan pengawasan di bandara yang masih sifatnya domestik. Jadi di Tual ini kan bandaranya Bandara Langgur masih domestik. Pelabuhan di Tual, Rubo dan Somlaki juga masih pelabuhan tarafnya taraf domestik, belum ditetapkan sebagai bandara internasional atau kawasan pabean yang ada kawasan pabeannya, sehingga kita tidak melakukan pengawasan di situ. Namun demikian, kita tetap melakukan fungsi kita dalam sisi peredaran barang-barang yang punya karakteristik tertentu yang memang dia harus secara konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi. Contohnya apa? Barang kena cukai, BKCHT, minuman mengandung etil alkohol, dan sejenisnya. Nah, itu salah satu tugas yang kita lakukan di Bea Cukai Tual. Nah, itu tugas terkait dengan pengawasan terkait dengan barang-barang yang terkena cukai itu kita bersinergi dengan masyarakat. Makanya kita mensosialisasikan kepada masyarakat agar membantu kita, karena memang pengawasannya sangat luas. Wilayah pengawasan kita kan ada meliputi Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru Bogo, kemudian di Tanimbar, Somlaki, dan Maluku Barat Daya. Jadi sampai jauh sekali, sampai luas. Nah, itu kita tidak bisa dengan SDM kita yang sedikit untuk mengawasi seluruh wilayah di bawah pengawasan kantor Bea Cukai Tual. Itu secara khusus ya kita di situ. Pak, di tahun 2021 nih ada agenda-agenda atau program-program yang akan dilaksanakan oleh Bea Cukai Tual sendiri? Kita mengacu kepada agenda yang sudah ditetapkan oleh kantor wilayah maupun juga dari pusat, yang menunjang terkait dengan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan oleh kantor pusat. Sehingga di Tual ini kita masih melanjutkan kembali program pemulihan ekonomi nasional, yang salah satunya adalah kita sudah dimulai dari tahun 2018
2019 dan tetap kita lanjutkan sampai dengan tahun 2001 ini adalah mendorong tumbuhnya eksportir baru dan meningkatkan nilai devisa ekspor. Sehingga dengan peningkatan nilai devisa ekspor ini tentunya akan meningkatkan perekonomian di daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, inilah program-program kita yang kita terjemahkan di masyarakat. Kita coba untuk bersinergi dengan instansi terkait, baik pemerintah daerah maupun para pengusaha, sehingga nanti dia bisa melakukan ekspor langsung melalui Tual dan Maluku Tenggara. Ini program kita yang terus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong nih dari para pengusaha agar menumbuhkan potensi-potensi ekspor yang baru selain dari produk-produk yang sudah berjalan selama ini. Jadi kalau di Tual kan perikanan, kita coba selain perikanan agar mereka bisa tumbuh. Contoh mungkin dari perkebunan atau mungkin dari sektor pertanian kalau memang bisa. Nah, itu nanti kita akan koordinasikan dengan pihak pemerintah daerah. Kemudian di tahun 2019 kita juga melakukan pembinaan SDM masyarakat Maluku Tenggara, dan ini merupakan satu rangkaian edukasi dan komunikasi untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi kita nih ke masyarakat, ya, agar mereka bersinergi dengan kita untuk membantu kami dalam melaksanakan tugas itu sendiri yang kita lakukan di RRI, kemudian di sekolah-sekolah, di kampus, dan di instansi pemerintah. Jadi kita lakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi kita, pembinaan terkait dengan masyarakat untuk bisa membantu kita dalam membantu tugas dan fungsi kita. Itu yang kita lakukan. Jadi fungsi edukasi dan komunikasi. Di samping kita juga melakukan hubungan strategi kepada masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Itu yang kita lakukan selama ini. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Made.